Baik, pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan materi analisis kinerja simpang tak bersinyal. Ada beberapa definisi dan istilah pada simpang tak bersinyal. Yang pertama adalah lengan simpang. Jadi ada simpang 3, berarti adalah simpang dengan 3 lengan. Ada simpang 4, berarti simpang dengan 4 lengan. Pada sebuah simpang tak bersinyal umumnya menggunakan rambu maupun marka prioritas. Marka prioritas antara lain adalah marka stop sign. Jadi seperti gambar berikut, ada tulisan stop. Demikian juga rambunya adalah menggunakan rambu stop sign. Kita lihat di sini bahwa pada marka stop sign ini adalah garis solid line, jadi garis yang bersifat menerus. Penempatan dari marka stop sign ini adalah ditempatkan pada bagian pendekat jalan minor, yang artinya bahwa arus lalu lintas pada jalan minor harus memberikan prioritas pada arus lalu lintas di jalan utama. Nah, selanjutnya ada juga marka yield sign. Jadi kalau kita lihat marka yield sign, ini bentuknya adalah seperti segitiga seperti ini. Kemudian ditempatkan pada pendekat simpang, sedangkan marka pada pendekat simpang ini adalah marka garis putus. Ini artinya bahwa perbedaan antara marka yield sign dan stop sign. Pada marka yield sign, kendaraan itu tidak harus berhenti, tapi dapat bergerak sambil menunggu gap yang ada. Kondisi ini dapat terjadi pada kondisi lalu lintas simpang yang tidak begitu padat. Ketika kondisi lalu lintas simpang itu cukup padat, dengan gap yang terjadi itu relatif pendek, sehingga menyulitkan kendaraan itu untuk melakukan pergerakan, maka dipasang stop sign. Pada simpang bersinyal maupun tak bersinyal itu seringkali juga dipasang tanda yellow box seperti ini. Jadi ini adalah tanda kuning, marka berwarna kuning, ini melambangkan daerah konflik di persimpangan. Sehingga pada saat pergerakan lalu lintas terjadi, daerah konflik persimpangan ini harus bersih dari lalu lintas. Itu sebabnya walaupun sinyal masih berwarna hijau dari sebuah pendekat, tetapi kalau di depannya kelihatan masih terjadi antrian kendaraan yang panjang, maka kendaraan itu harus berhenti. Jangan sampai nanti ketika hijau pada fase berikutnya, kendaraan dari pendekat selatan misalnya dan utara itu terjebak di dalam yellow box ini. Demikian juga yellow box ini memberi prioritas pada lokasi-lokasi penting seperti lokasi rumah sakit, akses keluar masuk rumah sakit, di mana jangan sampai pada akses masuk keluar rumah sakit itu ada terganggu oleh kendaraan. Pengertian jalan utama dan jalan minor. Jalan utama, jadi ketika kita menganalisis sebuah simpang tak bersinyal, maka kita harus memisahkan mana jalan utama dan mana jalan minornya. Jalan utama adalah jalan yang paling penting pada persimpangan. Misalnya dalam hal klasifikasi jalan. Jadi kalau jalan arteri bertemu jalan dengan jalan kolektor, maka jalan arterinya adalah jalan utama, jalan kolektornya adalah jalan minor. Kalau antara
arteri bertemu dengan arteri, maka jalan arteri yang volume lalu lintasnya lebih tinggi itu merupakan jalan utama. Kemudian istilah pendekat. Jadi pendekat tempat masuknya kendaraan dalam suatu lengan persimpangan jalan. Pendekat jalan utama disebut B dan D. Sedangkan jalan minor adalah A dan C. Ini dalam arah jarum jam. Nah, ini nanti Anda perhatikan pada saat menganalisis kinerja simpang tak bersinyal, di mana pendekat utamanya adalah B dan D, sedangkan pendekat jalan minornya adalah A dan C. Yang ini adalah searah dengan arah jarum jam. Lebar pendekat Wx adalah lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, diukur dari bagian tersempit yang digunakan oleh lalu lintas yang bergerak. Jadi misalnya pada persimpangan tersebut ada juga parkir misalnya di pinggir jalan, walaupun sebenarnya tidak boleh ada parkir, sehingga yang dipergunakan adalah lebar yang tersempit. Kondisi ini biasanya sering terjadi adalah pada persimpangan di sekitar pasar-pasar tradisional. X adalah nama pendekat. Apabila pendekat tersebut sering digunakan untuk parkir, maka lebar yang ada harus dikurangi 2 meter. Selanjutnya adalah lebar rata-rata semua pendekat. WI. Lebar efektif rata-rata untuk semua pendekat pada persimpangan jalan. Lebar rata-rata pendekat utama WAC, lebar rata-rata dan WBD ya, lebar rata-rata pada pendekat minor dan utama. Lebar rata-rata pendekat pada jalan minor AC dan lebar rata-rata pendekat pada jalan utama BD. Jadi kedua pendekatnya itu dirata-ratakan lebarnya. Jumlah lajur ditentukan dari lebar rata-rata pendekat minor atau utama. Nah, berikut adalah penentuan dari jumlah lajur pada pendekat. Pada kondisi simpang tak bersinyal yang tidak terdapat marka pendekatnya, maka sebagai pendekatan dapat diambil ditarik garis yang lurus dari lebar jalan, baik pada AC maupun pada arah BD. Selanjutnya adalah dari titik pertemuan horizontal ini kemudian ditarik 10 meter ke dalam. Nah, itulah kemudian diukur sebagai tempat dari lebar pendekatnya. Nah, ini diberi notasi A, kemudian B, C, dan D. Lebar pendekat BD adalah B ditambah D per 2 dibagi 2. Apabila lebarnya kurang dari 5,5 meter, maka jumlah lajurnya untuk total kedua arah itu adalah 2 lajur. Apabila lebih dari B besar sama dengan 5,5 meter, maka lebar lajurnya adalah 4 lajur. Demikian juga pada pendekat minor, ini adalah A per 2 ditambah dengan C per 2 dibagi 2. Jadi lebar rata-rata pendekat A dan C. Apabila lebih kecil dari 5,5 meter, maka jumlah lajurnya adalah 2. Apabila lebih besar sama dengan 5,5 meter, maka jumlah lajur untuk kedua arahnya adalah 4. Kondisi lalu lintas ada left turn, belok kiri, indeks untuk lalu lintas belok kiri, ada ST, straight, lurus, indeks untuk lalu lintas lurus, ada RT, right turn, belok kanan, indeks untuk lalu lintas yang belok kanan. Kemudian rasio belok kiri PLT. PLT sama dengan QLT dibagi Q total. Jadi total volume lalu lintas yang belok kiri dibagi dengan volume lalu lintas total. Rasio belok kanan PRT
sama dengan QRT dibagi Q total. Jadi total volume lintas yang belok kanan dibagi volume lalu lintas total. Selanjutnya arus total, Q total, arus kendaraan bermotor total pada persimpangan dinyatakan dalam kendaraan per jam, SMP per jam, atau LHRT. Jadi umumnya pada analisis kinerja kita menggunakan satuan SMP per jam. Kemudian arus kendaraan tak bermotor, QUM. UM ini unmotorized. Merupakan arus kendaraan tak bermotor pada persimpangan. Selanjutnya rasio kendaraan tak bermotor, PUM. Merupakan rasio antara kendaraan tak bermotor dengan kendaraan bermotor pada persimpangan. Arus total jalan utama, KMA, merupakan jumlah arus total yang masuk dari jalan utama. Sedangkan arus total jalan minor, QW, adalah jumlah arus total yang masuk dari jalan minor. Rasio arus jalan minor, PMI, adalah rasio arus jalan minor terhadap arus persimpangan total. Tundaan atau D atau delay merupakan waktu tempuh tambahan untuk melewati simpang bila dibandingkan dengan situasi tanpa simpang, yang terdiri dari tundaan lalu lintas dan tundaan geometrik. Tundaan lalu lintas DT adalah waktu menunggu akibat interaksi lalu lintas dengan lalu lintas yang berkonflik. Jadi akibat adanya konflik antara lalu lintas di persimpangan itu menimbulkan tundaan lalu lintas. Delay traffic. Selanjutnya tundaan geometrik, delay geometrik. Ini adalah akibat perlambatan dan percepatan lalu lintas yang terganggu dan yang tidak terganggu. Jadi akibat geometrik dari simpang. Berikutnya adalah ilustrasi ya, ini saya ambilkan dari MKJI, kondisi sebuah simpang yang tak bersinyal. Di mana ketika kondisi lalu lintas belum begitu padat, maka persimpangan diatur dengan menggunakan prioritas, rambu dan marka prioritas. Begitu volume lalu lintas pada simpang semakin meningkat, maka konflik yang terjadi semakin tinggi, maka lalu lintas perlu diatur berdasarkan waktu, antara lain menggunakan sinyal lalu lintas. Kita lanjutkan dengan perhitungan kinerja simpang tak bersinyal. Langkah perhitungan pertama adalah perhitungan kapasitas. Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara kapasitas dasar C0, yaitu kapasitas pada kondisi tertentu atau ideal, dan dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaian F dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas. Rumus kapasitas C sama dengan C0 ditambah Fw ditambah kali Fm kali Fcs, FRSU, FLT, FRT, FMI. Fw ini adalah width lebar jalan, jadi faktor lebar jalan. Selanjutnya Fm ini adalah median, faktor penyesuaian untuk lebar median. FCS ini adalah city size, faktor penyesuaian untuk ukuran kota. FRSU adalah road environment, side friction, unmotorized. Jadi kondisi lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor. FLT adalah faktor penyesuaian left turn, belok kiri. FRT untuk right turn, belok kanan. Selanjutnya FMI, faktor penyesuaian arus lalu lintas jalan minor.
C0 atau kapasitas dasar, satuannya SMP per jam, adalah kapasitas persimpangan jalan total untuk suatu kondisi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kondisi dasar, jadi ini nanti ada tabelnya. FV, faktor penyesuaian lebar masuk. Faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar sehubungan dengan lebar masuk persimpangan jalan. Jadi ketika lebar masuk pendekatnya itu berbeda dengan kondisi ideal, maka perlu dikalikan faktor penyesuaian. FM adalah faktor penyesuaian tipe median jalan utama. Faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar sehubungan dengan tipe median jalan utama. Selanjutnya FCS, faktor penyesuaian ukuran kota. FRSU, tadi sudah disampaikan, faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor. FLT, faktor penyesuaian belok kiri. FRT, faktor penyesuaian belok kanan. FMI, faktor penyesuaian rasio arus jalan minor. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan derajat kejenuhan. Jadi derajat kejenuhan, degree of saturation, DS, sama dengan Q dibagi C. Jadi volume lalu lintas dibagi kapasitasnya. Selanjutnya tundaan. Tundaan pada simpang dapat terjadi karena dua sebab. Jadi, tadi juga sudah diuraikan. Yang pertama tundaan lalu lintas akibat interaksi lalu lintas dengan gerakan lalu lintas lainnya dalam simpang. Kemudian tundaan geometrik akibat perlambatan percepatan kendaraan terganggu dan tak terganggu. Tundaan lalu lintas seluruh simpang DT, delay traffic, jalan minor DTMI, dan jalan utama DTMA ditentukan dari kurva tundaan empiris dengan derajat kejenuhan sebagai variabel bebas. Sedangkan untuk tundaan geometrik DG dihitung dengan rumus DS lebih kecil dari 1. Jadi rumusnya adalah seperti di depan ini. Yang diperhitungkan adalah DS-nya, kemudian nilai PT, nilai DS dan nilai PT. Untuk DS lebih besar dari 1, maka DG-nya sama dengan 4. Jadi di sini sudah dijelaskan DS, degree of saturation, derajat kejenuhan. PT ini adalah rasio arus belok terhadap arus total. 6 inilah tundaan geometrik normal untuk kendaraan belok yang tidak terganggu. Sedangkan 4 tundaan geometrik normal untuk kendaraan yang terganggu. Berikutnya adalah tipe simpang. Jadi ini contoh ilustrasi misalnya 422. Jadi simpang ini merupakan simpang 4, 2 lajur pada pendekat minor dan 2 lajur pada pendekat utama. Sehingga tipe simpangnya adalah 422. Sebenarnya 424 adalah simpang 4 dengan yang di tengah ini menanjakan 2 lajur pada jalan minor, kemudian 4 lajur pada jalan utama. Apabila jalan utama ada mediannya, maka 424M pada mediannya, dan seterusnya. Tipe simpang, jumlah lengan simpang, jumlah lajur di jalan minor, jumlah lajur di jalan utama. Jadi itu menunjukkan tipe simpangnya. Jadi yang pertama 4 pertama, misalnya simpang 4, kemudian 2 jumlah lajur jalan minor 2, 2 yang berikutnya jumlah lajur di jalan utama. Selanjutnya pemilihan tipe simpang. Jadi apabila misalnya kita melakukan analisis tipe simpang yang diperlukan berdasarkan volume lintasnya, pada umumnya simpang tak bersinyal dengan pengaturan hak jalan prioritas dari sebelah kiri digunakan di daerah permukiman
perkotaan dan daerah pedalaman untuk persimpangan antara jalan lokal dengan arus lalu lintas yang rendah. Untuk persimpangan dengan kelas atau fungsi jalan yang berbeda, lalu lintas pada jalan minor harus diatur dengan tanda yield sign atau stop sign. Jadi dengan rambu dan marka prioritas. Berikut ini adalah panduan untuk memilih tipe simpang tak bersinyal di perkotaan, yaitu berdasarkan arus lalu lintas jalan utama dan arus lalu lintas di jalan minor. Misalnya arus lalu lintas jalan utamanya adalah 1000, sedangkan arus lalu lintas jalan minornya juga adalah 1000, maka titik pertemuannya adalah di sini, maka tipe simpangnya bisa 424M. Demikian juga untuk yang simpang 3 lengan ya. Misalnya ini adalah arus lalu lintas jalan utama 1500, di jalan minornya adalah 300, maka tipe simpangnya adalah 324. Langkah-langkah perhitungan, yang pertama langkah A adalah data masukan, meliputi 1. Kondisi geometrik, yang kedua kondisi lalu lintas, yang ketiga kondisi lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kapasitas, adalah perhitungan lebar pendekat dan tipe simpang, kemudian kapasitas dasar, selanjutnya adalah faktor-faktor penyesuaian. Kemudian langkah C adalah perilaku lalu lintas, meliputi derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrean, kemudian penilaian perilaku lalu lintas. Formulir berikut digunakan untuk perhitungan usig 1 unsignalized. Jadi usig ini unsignalized, diperlukan adalah data geometri dan arus lalu lintas. Pada usig 2 itu diperlukan data adalah lebar pendekat dan tipe simpang, kapasitas, kemudian perilaku lalu lintas. Langkah A, data masukan. Jadi kita gambarkan kondisi geometrik dari simpang. Jadi misalnya simpang 3, kita gambarkan lebar setiap pendekat. Apabila ada median, kita gambarkan mediannya. Kemudian juga diberikan arah utara, selatan. Kemudian diberikan keterangan gambar. Yang mana merupakan jalan utama BD, yang mana jalan minor AC. Jadi dalam hal ini BD ini adalah jalan utama, sedangkan minornya ini adalah C. Selanjutnya langkah 2 adalah menggambarkan kondisi lalu lintas untuk jam puncak. Misalnya kondisi jam puncak yang terjadi jam puncak sore, maka digambarkan sketsa pergerakan lalu lintasnya. Berapa yang lurus, berapa yang belok kiri, berapa yang belok kanan. Berikutnya adalah perhitungan belok dan rasio arus jalan minor. Jadi ini misalnya adalah jalan minor AC, jalan utama adalah BD, di mana setiap pendekat ada yang bergerak lurus straight, ada RT dan ada LT-nya. Maka PLT adalah jumlah kendaraan, seluruh kendaraan yang belok kiri dibagi volume lalu lintas total. Sedangkan PRT-nya adalah volume lalu lintas yang belok kanan dibagi volume lalu lintas total. PMI, rasio arus jalan minor, adalah volume lalu lintas pada jalan minor dibagi volume lalu lintas total. Kemudian PUM unmotorized di sini adalah Ki UM unmotorized dibagi Ki total. Jadi jumlah volume kendaraan tak bermotor dibagi volume lintas totalnya. Langkah 3, kondisi lingkungan, yaitu yang pertama kelas ukuran kota, city size. Ini adalah sangat kecil, jumlah penduduk lebih kecil dari 0,1. Ini termasuk kategori yang sangat kecil. Dan seterusnya yang lebih besar dari 3 juta termasuk sangat besar. Nah, tentu sebenarnya ukuran kota saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi lalu lintas sekarang. Karena tabel-tabel maupun grafik MKJI itu disusun itu berdasarkan kondisi lalu lintas tahun 1990-an. Yang kedua adalah tipe lingkungan jalan. Ada yang sesuai dengan jenis tata guna lahannya, ada yang komersial, permukiman, dan akses terbatas. Komersial, misalnya tata guna lahan komersial, pertokoan, rumah makan, perkantoran, dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan, dan seterusnya. Akses terbatas ini tanpa jalan masuk atau jalan masuk langsung terbatas, misalnya karena adanya penghalang fisik, jalan samping, dan sebagainya. Yang ketiga, kelas hambatan samping. Hambatan samping menunjukkan pengaruh aktivitas samping jalan di daerah simpang pada arus berangkat lalu lintas. Misalnya pejalan kaki berjalan di badan jalan atau menyeberang. Kemudian adanya angkutan kota atau bus yang berhenti menaikkan menurunkan penumpang, ataupun ada kendaraan yang parkir, kendaraan masuk dan keluar halaman, tempat parkir di luar jalur. Hambatan samping ditentukan secara kualitatif dengan pertimbangan teknik lalu lintas dibagi atas kondisi hambatan samping tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya langkah B adalah langkah kapasitas. Jadi ini rumusnya tadi sudah disampaikan, C sama dengan C0 kali FW, FM, FCS, FRSU, FLT, FRT, dan FMI. Langkah yang pertama, penentuan lebar pendekat dan tipe simpang. Jadi lebar pendekatnya kita hitung dengan cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Saya tidak uraikan lagi secara detail. Selanjutnya jumlah lajur ditentukan berdasarkan lebar rata-rata pendekat tadi. Selanjutnya tipe simpang ditentukan berdasarkan jumlah lengan simpang, jumlah lajur jalan minor, dan jumlah lajur jalan utama. Langkah B2 adalah kapasitas dasar. Jadi ini sudah ditentukan dalam MKJI. Tentu untuk kondisi sekarang kapasitas dasar ini kemungkinan besarnya sudah berubah. Tapi untuk kesempatan ini kita tetap menggunakan MKJI. Untuk tipe simpang 322 kapasitas dasarnya 2700 dan seterusnya sampai yang tertinggi adalah 424 atau 444. Kapasitas dasarnya 3400 SMP per jam. Langkah C3 adalah faktor penyesuaian lebar pendekat. Jadi ini adalah berdasarkan tipe simpangnya. Kita hanya menghitung rata-rata lebar pendekat simpang, kemudian ditarik ke atas, ditarik ke samping, maka diperoleh faktor penyesuaian lebar pendekat. Bisa juga hasil yang diperoleh ini di cross check dengan menggunakan rumusan yang ada di sini. Langkah B4 adalah faktor penyesuaian median jalan utama. Jadi jika tidak ada, maka FM-nya 1, jika mediannya sempit kurang dari 3 meter, 1,05, jika cukup lebar lebih dari 3 meter, 1,2. Langkah B5 adalah faktor penyesuaian ukuran kota. Jadi ukuran kota yang sangat kecil, ini jumlah penduduknya lebih kecil 0,1 juta, maka faktor penyesuaiannya 0,82 dan seterusnya. Yang sangat besar faktor penyesuaiannya 1,05. Jadi berdasarkan kondisi ini bisa kita lihat bahwa kapasitas jalan berdasarkan ukuran kotanya, semakin ukuran kotanya jumlah penduduknya besar, maka kapasitas jalannya semakin tinggi. Jadi ukuran kota ini adalah memperlihatkan adalah aspek perilaku dari pengguna jalannya. Jadi misalnya kita lihat bandingkan kota Denpasar dengan kota Amlapura. Dengan ukuran jumlah penduduk yang besar, maka perilaku lalu lintasnya jauh lebih agresif daripada di kota kecil.
Langkah B6 adalah faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor, FRSU. Ini berdasarkan dari rasio kendaraan tak bermotor PUM dengan kondisi tipe lingkungan jalan atau kelas hambatan sampingnya, tinggi, sedang, rendah. Nah, dari mana menentukan tinggi, sedang, rendah ini? Ini tentu adalah berdasarkan hasil survei hambatan sampingnya. Soalnya langkah B7 adalah faktor penyesuaian belok kiri. Jadi kita tinggal berdasarkan rasio belok kiri PLT ditarik ke kiri, kemudian dapatlah FLT atau menggunakan rumusan ini. Langkah B8 adalah faktor penyesuaian belok kanan. Jadi tinggal berdasarkan rasio belok kanan PRT kita tarik ke atas, kemudian tarik ke kiri, dapatlah FRT atau menggunakan rumusan yang ada. Langkah B9 adalah faktor penyesuaian rasio arus jalan minor. Ini adalah berdasarkan PMI, rasio arus jalan minor, PMI, ditarik ke atas berdasarkan tipe simpangnya, kemudian ditarik ke kiri, sehingga didapatkan besarnya FMI. Nah, ini juga bisa rumusan dari perhitungan FMI-nya. Langkah B10 adalah perhitungan kapasitasnya. Jadi setelah semua faktor penyesuaian kapasitas dasar diperoleh, semua faktor penyesuaian diperoleh, tinggal mengalihkan saja. Sehingga kita peroleh kapasitas yang sesungguhnya. Selanjutnya langkah C adalah terkait dengan perilaku lalu lintas. Langkah C1 adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah Q total dibagi dengan C. Jadi volume lintas total dibagi kapasitasnya. Langkah C2 adalah tundaan. Yang pertama tundaan lalu lintas simpang. Jadi ini berdasarkan nilai derajat kejenuhannya. Dari garis ini kita tarik ke atas, kemudian tarik ke kiri. Sehingga didapatkan nilai DTI-nya. Atau bisa menggunakan rumusan yang ada di pojok kiri. Selanjutnya tundaan lalu lintas jalan utama DTMA. Yang tadi ada DTMI ya, tundaan lalu lintas arus jalan minor DTI. Yang ini adalah tundaan arus lintas jalan utama DTMA, sama ya. Ini tinggal tarik ke atas, kemudian ditarik garis ke kiri. Atau menggunakan rumusan yang ada di pojok kiri atas. Yang ketiga, penentuan tundaan lalu lintas jalan minor DT. Tundaan lalu lintas jalan minor rata-rata ditentukan berdasarkan tundaan simpang rata-rata dan tundaan jalan utama rata-rata. DTMI sama dengan Q total kali DTI dikurangi QMA kali DTMA per QMI. Selanjutnya yang keempat adalah tundaan geometrik simpang atau DG. Untuk DS lebih kecil dari 1, jadi ini ya, menggunakan DS dan rasio belok total atau PT. Untuk DS lebih besar sama dengan 1, maka DG-nya ditetapkan 4. Tundaan simpang D, tundaan simpang keseluruhan adalah DG ditambah DTI. Jadi tundaan geometrik ditambah tundaan lalu lintas. Langkah C3 adalah peluang antrian. Jadi nanti berbeda pada simpang bersinyal. Kalau pada simpang bersinyal itu yang dicari panjang antrian. Tapi pada simpang tak bersinyal yang dicari peluang antrian. Rentang nilai peluang antrian ditentukan dari hubungan empiris antara peluang antrian dan derajat kejenuhan. Jadi ini adalah batas atas dan ada batas bawahnya. Berdasarkan derajat kejenuhan ditarik ke atas, maka kita ketemu batas bawah dan batas atas, tinggal ditarik ke arah kanan. Maka kita bisa memperoleh rentang dari terjadinya peluang antrian. Atau bisa juga menggunakan rumusan yang ada di dalam grafik tersebut. Jadi demikian materi untuk analisis kinerja simpang tak bersinyal hari ini. Untuk tugas nanti dapat dilihat pada
Oase. Jadi silakan nanti diklik tugas di Oase, kemudian di dalamnya akan ada file PDF untuk tugas yang harus dikerjakan. Nanti file tugas itu bisa juga dengan merujuk kepada contoh-contoh soal yang ada di MKJI. Nah, demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kuliahan berikutnya.